Teman-teman, kali ini kita akan membahas lagi tentang hak privasi. Pertanyaannya begini, apakah kita suka kalau kita dipoto-foto orang tanpa izin? Apakah kita terima kalau misalnya kita direkam orang lalu diupload di media sosial tanpa izin? Kita terima nggak? Atau kita pernah lihat acara ngeprank itu kan, sampai terkejut-kejut dia di prank itu. Apa kita bisa terima gitu ya? Jadi banyak yang kita lihat di medsos ini teman-teman, di TikTok, di YouTube dan lain sebagainya, acara-acara yang hanya untuk mendapatkan konten, mereka melanggar privasi kita ya. Dan banyak di antara kita yang merasa benar ya, melakukan hal tersebut. Kita merasa benar, padahal teman-teman, privasi ini sangat penting ya. Coba Anda tanya diri Anda sendiri, privasi Anda kira-kira penting nggak? Kalau begitu Bang, sebenarnya apa hukumnya? Sudah sering saya jelaskan teman-temannya, tapi masih banyak di antara kita merasa benar saja kalau dia memotret orang sembarangan, merekam orang sembarangan tanpa izin, atau bahkan ngeprank orang ya kan, hanya untuk mendapatkan konten, lalu konten itu ditonton orang dan dia dapat iklan, dapat uang. Dia lupa bahwa hal-hal tersebut itu melanggar privasi orang ya. Bahkan ada yang bertanya, apa sih privasi itu Bang? Nah, jadi privasi itu teman-teman, itu hak pribadi kita, itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Nih, kita bacakan nih. Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bunyinya begini. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kelakuan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Jadi Undang-Undang Dasar sendiri sudah menegaskan bahwa kita harus melindungi hak asasi orang, jangan mengganggu privasi orang gitu. Begitu juga di Undang-Undang HAM teman-teman, hak asasi manusia. Jadi semua kita punya hak asasi manusia. HP Anda itu tidak boleh dibuka-buka orang, itu hak privasi, hak asasi itu. Bahkan oleh istri sendiri pun kalau tanpa izin tidak boleh, atau oleh suami sendiri tanpa izin tidak boleh. Namanya juga privasi itu. Hak kebebasan, kalau menurut bahasa Indonesia itu hak kebebasan. Tentunya bebas dalam arti tidak melanggar hukum ya. Ayolah, jangan kita seenaknya saja teman-teman, merekam orang, memotret orang, ngeprank orang ya, hanya ingin mendapatkan konten. Lalu tujuannya apa dapat konten? Supaya ditonton orang ya, dan mendapatkan iklan, dapat uang. Itu tujuannya. Tapi kalau misalnya Anda tujuannya baik, tentu Anda minta izin dulu kan. Boleh saja ya, selama yang bersangkutan, yang dipotret atau yang direkam ini setuju, nggak ada masalah. Coba kita lihat tuh, kalau ada acara TV, talk show itu kan, dia ujung-ujungnya pasti nanya dulu kan sama yang diwawancara, yang direkam, boleh nggak nanti kami tampilkan ini? Kalau boleh ya silakan, kalau nggak boleh ya jangan ditampilkan. Kalau begitu Bang, ada nggak hukumnya? Ada teman-teman. Secara perdata orang udah bisa menuntut ganti rugi ya, atau menuntut apalah yang dia inginkan secara perdata, karena kita sudah melanggar hak asasi dia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara kita tadi. Itu perdata. Ada pidananya nggak Bang? Ada ya teman-teman. Apabila konten itu, rekaman itu membuat dia malu ya, dia bisa melaporkan kita pencemaran nama baik melalui elektronik. Itu diatur di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Bunyinya begini. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat
dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Jadi kalau Anda foto-foto orang, rekam-rekam orang, lalu Anda upload di media sosial, membuat namanya tercemar atau dia merasa terhina, Anda kena pasal ini. Ancamannya 4 tahun, teman-teman. Dan sudah banyak yang kena kan. YouTuber-YouTuber itu sudah banyak yang kena ini, dilaporkan orang kena. Tapi kita tetap merasa benar. Tapi kan saya merekamnya bang di tempat umum katanya. Apa salahnya saya merekam tempat umum? Anda bisa bedakan nggak tempat umum dengan privasi? Kalau Anda merekam tempat umum, nggak ada salah. Tapi kalau Anda merekam satu orang, pribadi orang, Anda foto, Anda rekam, memang dia berada di tempat umum. Tapi kalau Anda rekam pribadi dia sendiri, Anda sorot dia sendiri begini, itu bukan lagi masalah tempat umum. Itu sudah privasi dia. Lalu Anda upload ke medsos. Ya, belum lagi Anda komentari, teman-teman. Komentarnya yang kira-kira membuat orang itu malu atau membuat orang itu terhina, kena Anda pasal 27 ayat 3 ini. Itu kata undang-undang. Kita gunakan akal sehat lah, teman-teman ya. Jangan karena demi kepentingan konten Anda melakukannya, lalu ketika Anda dilaporkan Anda merasa dikriminalisasi, lalu ada juga yang ngomporin bahwa Anda benar. Mereka itu nyari keuntungan untuk kepentingan diri sendiri, memanfaatkan Anda tetap akan diproses petugas karena melanggar Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 tadi, teman-teman. Bagaimana kalau dia misalnya merasa terhina atau tercemar nama baiknya, Anda dilaporkan kena loh pasal ini. Dan sudah banyak yang contoh saya bilang. Jadi jangan nanti kejadian seperti yang lain-lain itu ya. Mereka dengan bebasnya merekam-rekam, memotret orang lalu menjadikan konten YouTube. Tidak peduli orang itu malu atau bagaimana. Ketika yang bersangkutan melapor, jadi merasa dikriminalisasi. Ngarang-ngarang namanya itu. Tapi kalau orang diam aja, dia makin jadi rekamannya, komentarnya aneh-aneh, fitnah segala macam di situ. Ya, bolehlah kita merekam itu ya. Tapi jangan sampai mencemarkan nama baik orang. Dan terutama minta izin dulu kalau sebelum dia kita upload. Ya, begitu teman-teman. Ada lagi yang bertanya, Bang, bagaimana kalau kita merekam petugas lagi pungli katanya? Begini ya, Anda ini wartawan atau bukan gitu. Sudah ada tugas wartawan seperti itu meliput hal-hal, teman-teman. Dan mereka punya media. Mereka dilindungi oleh undang-undang pers. Nah, kalau kita bukan wartawan, apa wewenang kita merekam-rekam orang lalu menguploadnya? Ya. Kecuali nih tanpa sengaja misalnya, lalu kita mendapatkan sesuatu yang kira-kira melanggar hukum. Bukan diupload, tapi dilaporkan ke aparat. Ya. Kalau dia pungli, laporkan ke aparat. Lalu kita awasi. Saya mau mengawasi, kita sama-sama mengawasi. Tapi bukan diupload di media sosial dengan tujuan mendapatkan konten, dapat iklan, dapat uang. Itu udah nggak benar, teman-teman. Ketika dilaporkan yang bersangkutan, kita merasa saya dikriminalisasi. Siapa yang mengkriminalisasi? Kan kita melanggar hukum. Ingat teman-teman, orang itu dihukum karena dia melanggar hukum, melanggar pasal gitu loh. Ya, jadi saya sarankan, ayo kita taat hukum. Kalau kita bukan wartawan, jangan kita liput-liput sembarangan. Ya, kalau untuk kebaikan boleh, tapi izin dulu, ya kan. Jangan langsung diupload, apalagi Anda komentari yang sehingga fitnah, ya kan. Sehingga menimbulkan rasa malu orang, merasa nama baiknya tercemar. Kena kalian pasal 27 ayat 3 tadi. Belum lagi Undang-Undang Dasar sendiri melindungi. Mereka bisa, korban ini bisa melaporkannya pidana dan bisa juga menggugat ganti rugi secara perdata. Karena namanya tercemar misalnya, bisa dia gugat ganti rugi, teman-teman. Jadi hati-hati. Saya sudah sering kali membuat video tentang privasi ini, tapi masih saja ada yang merasa benar melakukannya.
Anda jangan karena demi konten ya, supaya mendapatkan uang dari YouTube, Anda melakukan hal apa saja dengan alasan untuk kebaikan. Padahal jelas-jelas tujuan Anda lah untuk membuat konten supaya ditonton orang banyak dan dapat duit. Ayolah, janganlah kita mendapatkan sesuatu dengan cara merugikan orang, dengan cara mempermalukan orang. Ya,